Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinta Mela dari SMP Negeri Unggulan Sindang, CGP Angkatan 10. 1.1 A8 Koneksi Antar Materi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan dan menyimpulkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa siswa diibaratkan sebagai kertas kosong yang dapat diisi sesuai keinginan penulis. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Siswa sudah membawa coretan tipis atau samar dari lahir sebagai sifat dasar anak. Tugas kita adalah menuntun dan menebalkan coretan yang baik dan menyamarkan coretan yang tidak baik. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa guru harus serba tahu dan bertugas mentransfer pengetahuan tanpa melibatkan peserta didik atau pembelajaran berpusat pada guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Pembelajaran berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator untuk menuntun dan membimbing siswa dalam belajar. Mereka harus aktif membangun pengetahuannya sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran harus di kelas, karena kelas sebagai tempat yang dikondisikan untuk belajar, sehingga siswa lebih konsentrasi. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Pembelajaran bisa dilakukan dimanapun, tidak hanya di kelas. Mencari tempat untuk belajar sesuai minat, bakat, dan potensinya. Siswa perlu berinteraksi dengan lingkungan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa guru cenderung mengutamakan kemampuan kognitif serta hasil belajar hanya dilihat dari nilai ulangan siswa. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Kognitif bukan terpenting, tetapi harus diselaraskan dengan budi pekerti yang membentuk manusia humanis. Budi pekerti sebagai rambu bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah individu yang dapat mengikuti apapun perintah guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Setiap anak memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Mereka memiliki karakteristik, minat, bakat, dan potensi yang berbeda. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas, guru fokus pada penyelesaian kurikulum. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dalam pembelajaran, yang penting bukan penyelesaian kurikulum, namun bagaimana anak mengembangkan minatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang bisa saya segera terapkan lebih baik
agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Saya akan memberikan kemerdekaan belajar, mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. 2. Saya akan menanamkan pendidikan karakter dan menyisipkan nilai-nilai kebudayaan dan budi pekerti luhur dalam pembelajaran. 3. Saya akan lebih banyak mengeksplor apa yang menjadi kodrat alam dan kodrat zaman mereka yang disesuaikan dengan materi, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. 4. Saya akan merancang kegiatan pembelajaran dengan mengaplikasikan kecakapan abad 21, yaitu 4C. 5. Saya akan melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, namun juga penanaman budi pekerti yang baik. Karena hakikatnya pendidikan adalah menghamba pada murid. Terima kasih.